Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah pemeriksaan keuangan akan melakukan presentasi terkait siklus perolehan dan pembayaran investasi. Baik, sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan utama, pada saat ini kita akan memahami terlebih dahulu konsep dasar mengenai investasi dan mengapa investasi menjadi bagian penting dalam akuntansi dan juga pengelolaan keuangan. Langsung saja kita lihat di slide. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, investasi adalah aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, terutama untuk jangka panjang. Nah, tujuan investasi ini bisa bermacam-macam, teman-teman, seperti memperoleh pendapatan tetap berupa bunga atau dividen, meningkatkan nilai aset perusahaan, atau untuk mengendalikan entitas lain. Selain itu, investasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, berdasarkan berupa investasi nyata dan juga investasi finansial, serta berdasarkan sumber dan pengelolaannya. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat bahwa investasi bukan sekedar pengeluaran, tetapi merupakan strategi perusahaan untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanina Zahrina Riyadi, NIM 221011-23886. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan siklus perolehan dan pembayaran investasi. Siklus ini menggambarkan seluruh proses pengadaan, pencatatan pembayaran, dan pelaporan investasi, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pengawasan internal. Dibutuhkan pengendalian internal yang kuat untuk mencegah kesalahan atau fraud. Lalu ada tahap-tahap utama siklus investasi. Yang pertama ada perencanaan, analisis kebutuhan, kelayakan, anggaran dana, dan sumber dana. Lalu ada persetujuan atau otorisasi, direksi atau komisaris. Ketiga ada pemilihan pihak dan negosiasi, harga, syarat, dan risiko. Keempat ada pembelian dan verifikasi dokumen. Kelima pencatatan akuntansi sesuai PSAK. Keenam pembayaran investasi sesuai otorisasi. Ketujuh penerimaan bukti kepemilikan dan pengamanan. Kedelapan ada penilaian dan pemantauan nilai investasi. 9 pelaporan dan pengungkapan. Dan terakhir ada rekonsiliasi dan pengawasan internal. Dokumen dan catatan yang digunakan yang pertama adalah proposal dan surat persetujuan investasi, yang kedua yaitu kontrak atau perjanjian, yang ketiga yaitu faktur pembelian, sertifikat atau obligasi, yang keempat adalah jurnal dan buku besar investasi, yang kelima adalah laporan rekonsiliasi dan penelitian aset dan CLK. Pemeriksaan audit siklus investasi yang pertama adalah perencanaan audit, yaitu memahami jenis dan risiko investasi. Yang kedua yaitu pengendalian internal, otorisasi, dokumen dan sistem. Yang ketiga yaitu pemeriksaan substantif, verifikasi transaksi dan nilai investasi. Yang keempat yaitu penilaian, yaitu memastikan nilai wajar dan impairment. Yang kelima adalah kelengkapan dan pengungkapan sesuai dengan PSAK. Yang keenam adalah konfirmasi eksternal dan rekonsiliasi. Untuk selanjutnya ada risiko dan tantangan dari siklus perolehan dan pembayaran investasi. Yang pertama ada risiko utama, yaitu salah penilaian, kecurangan, fluktuasi pasar, ketidakpatuhan, likuiditas, serta masalah dokumentasi. Selanjutnya ada tantangan digital, ada 3, yaitu pertama keamanan cyber, kedua data online, ketiga ada kebutuhan audit berbasis TI. Untuk selanjutnya ada studi kasusnya, yaitu APBN tahun 2026 disahkan dengan
pendapatan sebesar 3.153,58 triliun dan belanja 3.848,73 triliun. Sehingga defisit meningkat menjadi 689,15 triliun atau sekitar dengan 2,68 PDB. Untuk menutup defisit dan mendanai investasi, pemerintah menetapkan pembiayaan neto sebesar 832,21 triliun yang digunakan untuk penyertaan modal, infrastruktur, dan pinjaman. Untuk pembiayaan ini termasuk pengeluaran non-utang yang diharapkan memberi manfaat jangka panjang. Dengan kebijakan tersebut, utang pemerintah diproyeksikan naik dari 8.813 triliun pada tahun 2024 menjadi sekitar 10.360 triliun pada tahun 2026. Materi selanjutnya ada siklus ekuitas pemegang saham. Ekuitas adalah hak residual pemilik atas aset perusahaan. Secara umum terdiri dari modal disetor dan laba ditahan, serta mencerminkan kekayaan bersih perusahaan. Semakin besar ekuitas, semakin kuat kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada komponen ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada modal saham, yang kedua ada agio atau disagio saham, yang ketiga ada laba ditahan, yang keempat ada pendapatan komprehensif lain, yang kelima ada saham trisuri, dan yang keenam ada cadangan lainnya. Selanjutnya ada siklus ekuitas pemegang saham. Siklus ekuitas mencakup seluruh transaksi yang memengaruhi ekuitas, termasuk yang pertama ada penerbitan saham, yang kedua pembagian dividen, yang ketiga pembelian kembali saham, yang keempat penyesuaian laba ditahan, dan yang kelima ada pelaporan perubahan ekuitas. Selanjutnya adalah tahapan siklus dan pencatatan akuntansi. Tahapan siklus ekuitas. Pertama, perencanaan modal. Kedua, ada penerbitan saham dan pengakuan agio. Ketiga, ada pembagian dividen. Keempat, ada pengembalian kembali saham. Kelima, ada penyesuaian laba ditahan. Keenam, penyusunan laporan perubahan ekuitas. Pencatatan akuntansi. Pertama itu ada penerbitan saham yang digunakan untuk menambah modal. Kedua adalah dividen untuk mengurangi laba ditahan. Ketiga adalah treasury stock untuk mengurangi ekuitas. Prosedur pemeriksaan audit. Pertama, audit siklus ekuitas meliputi pertama, verifikasi dokumen RUPS dan penerbitan saham. Kedua, pemeriksaan pembayaran dividen. Ketiga, rekonsiliasi jumlah saham beredar. Keempat, pemeriksaan saldo dan mutasi laba ditahan. Kelima, memastikan kepatuhan hukum dan kewajaran keuangan. Baik, selanjutnya kita masuk pada implikasi akuntansi dan studi kasus, di mana ekuitas berpengaruh pada struktur keuangan, nilai perusahaan, dan juga kebijakan dividen. Dengan studi kasus PT Garuda, right issue dan konversi utang menjadi saham berhasil memperbaiki posisi ekuitas dan stabilitas pada perusahaan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa siklus perolehan dan pembayaran investasi serta siklus ekuitas pemegang saham memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas keuangan suatu entitas. Pengelolaan investasi yang tepat dan pencatatan ekuitas yang akurat tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dengan sistem pengendalian internal dan pemeriksaan yang baik, risiko dapat diminimalkan dan nilai perusahaan dapat terus ditingkatkan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.